Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Sulastri SPD sebagai perwakilan dari kepala sekolah kita Umi Kasmiroh yang mungkin hari ini berhalangan. Yang saya hormati Bapak Rianto selaku pemateri pada siang hari ini. Yang saya hormati pula Ibu Burwi selaku penanggung jawab Kombel SD 4. Kemudian yang saya juga banggakan Bapak Ibu Dewan Guru SDN Jati Asih 4. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan kegiatan Kombel yang alhamdulillah selalu rutin setiap bulan. Tak lupa juga sholawat dan salam kita limpah curahkan kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah juga pada hari ini di hari Jumat siang kita bisa saling memotivasi, belajar, saling memberi pengalaman. Insya Allah semua bukan dilihat dari kemampuan yang luar biasa ya Pak Ibu, tapi insya Allah dalam rangka belajar dan terwadahi dalam kegiatan Kombel Jati Asih 4. Bapak Ibu gimana kabarnya pada siang hari ini? Sehat? Insya Allah mudah-mudahan tidak ngantuk ya, karena di jam-jam seperti ini memang rawan dengan suasana yang syahdu ya. Alhamdulillah kita akan terus berjalan walaupun mungkin dengan jumlah personil yang tidak lengkap ya Bapak Ibu, karena kegiatan Kombel ini sudah direncanakan, sudah juga diagendakan jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi sudah menjadi konsekuensi kita untuk tetap melaksanakan kegiatan Kombel apapun terjadi. Insya Allah mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan hari ini, kita luangkan waktu, insya Allah mudah-mudahan bukan hanya bermanfaat bagi kita, juga sebagai ajang kita untuk menambah ilmu, kemudian juga menambah amal solih, karena salah satu hal yang baik yang Allah juga akan memberikan pahala adalah ketika seseorang tidak lupa atau tidak berhenti untuk belajar. Baik Bapak Ibu, untuk mengefektifkan waktu saya akan bacakan acara ya. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi, terakhir jawab. Baik, kita buka saja hari ini kegiatan Kombel dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita mendengarkan sambutan dari Ibu Sulastri sebagai perwakilan dari kepala sekolah kita Umi Kasmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan ya pada kesempatan siang hari ya kita masih bisa bertemu di sini untuk menimba ilmu atau berbagi. Saya mewakili Umi Kasmiroh sebagai selaku kepala sekolah ya tetap memberikan motivasi semangat pada Bapak dan Ibu semua yang pada kesempatan ini bisa hadir dan terus mengikuti kegiatan Kombel yang ada di sekolah kita. Dengan Kombel ini memang sepertinya terasa berat buat kita karena harus buat ini, buat itu, tapi jangan jadikan beban ya, jadikan motivasi untuk semangat kita dalam belajar.
Itu yang pertama. Memang benar tadi seperti yang Bu Fransina sampaikan, ya, tuntutlah ilmu yang pertama walau sampai ke negeri Cina, dan tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Artinya kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi apalagi kita seorang pendidik harus belajar terus dan terus belajar, itu intinya. Ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan siang hari ini kita masih bersemangat untuk mengikuti kombel yang memang sudah terjadwalkan. Rupanya itu saja ya dari saya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan dan semangat untuk jadi guru-guru yang tangguh dan hebat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lastri yang telah memberikan sambutan mewakili Umi Kasmiro selaku kepala sekolah. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum penyampaian materi, mungkin ada baiknya ya biar tidak ngantuk, kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking dulu. Ya. Sudah disiapkan oleh materi kita, mudah-mudahan jadi menambah semangat. Jadi Bu ya. Biasa nih saya bawa nih. Nah ini videonya, ikutin aja ya, ikutin aja. Itu dia. Yes, Indonesia yes. Isi depan. Ini ya. Isi depan dulu ya. Mau dong. Balik deh, balik. Ajuin. Stop dulu Pak. Ya dah. Kenapa ini? Hah?
Pemberian manfaat yang baik. Silakan Pak Materi Arianto. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, guru-guru SDN Jati Asih 4, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, masih bisa hadir dalam kegiatan kombe kita di SDN Jati Asih 4 yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa terus berjalan dan akan memberikan inspirasi kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang memahami dan menguatkan generasi SD. Hal ini saya peroleh berdasarkan pemahaman saya saat kemarin mengikuti pelatihan selama 3 hari Bu, selama 3 hari. Tapi di sini disampaikan selama 30 menit. Wow, sakti. Artinya apa yang kita peroleh dengan hari itu saya harus menyampaikan selama 30 menit ya. Tapi tidak apa-apa, sekecil apapun yang kita peroleh, insya Allah kalau itu niatnya kita belajar akan selalu menjadi manfaat. Ini biasanya kalau kita belajar banyak, justru gak ada yang nyantol. Tapi kalau yang sedikit itulah yang nyantol, yang ingat, yang teringat, terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Oleh sebab itu mungkin nanti juga ada kuis, tapi kuisnya langsung di sini aja, kita langsung diskusikan. Terus sebenarnya ada prakteknya juga, karena literasi numerasi ini harus juga dipraktekkan ya. Kita lihat nanti waktunya, dan nanti kalau tidak mencukupi Bu ya, kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita tahu ya, misi pendidikan Indonesia saat ini adalah mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi. Ini yang perlu kita ingatkan Bu. Kadang kita lupa kepada anak-anak kita 6 dimensi ini. Ya, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kalau kita bedah lagi, ini masih ada elemen-elemennya, seperti halnya contoh beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini masih ada elemen-elemennya, dan di dalam elemennya ada sub elemennya lagi. Nah ini nanti coba Bapak Ibu dibuka di TRM-nya ya. Kalau ini biasanya nanti dibahas di kegiatan P5. Nah ini elemen dan sub elemennya di dalam profil pelajar Pancasila. Inilah bagaimana visi pendidikan kita saat ini. Kalau visi dilakukan oleh pemerintah sendiri, tentunya kan akan sangat berat ya, karena yang menjadi ujung tombak dari pendidikan adalah guru. Pemerintah hanya membuat kebijakan, sementara yang menjadi ujung tombaknya adalah guru. Makanya visi ini kita sama-sama terapkan, mewujudkan Indonesia yang maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila, yaitu
dengan 6 dimensi profil belajar Pancasila. Next. Nah, literasi numerasi akan menjadi tema yang selalu dibahas terus-menerus sepertinya. Kenapa? Karena saat ini setiap sekolah itu kan memiliki rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan itu akan dinilai setiap tahunnya. Hari ini naik, ya kan? Bisa saja besok turun. Ada level mulai dari merah, kuning sampai dengan hijau. Dan alhamdulillah untuk tahun ini sekolah kita literasi dan numerasinya kita ada di level hijau. Memang tidak ada nilai, tapi rentang angka itu tidak ada ketentuan angka. Nah ini bagaimana mempertahankan itu literasi numerasi? Nah, perlu kita bangun. Ini tidak hanya tugas dari kelas 5, karena yang AMBK kan kelas 5, padahal kelas 5 ini menilai dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 sampai 6 ya. Sampai 5 itu kan melaksanakan AMBK itu, ya kan dia. Berarti kan dari prosesnya inilah yang dinilai bagaimana si anak, dan itu pun secara random, tidak bisa kita memilih nanti yang ikut AMBK yang pinter-pinter saja. Tidak bisa, makanya secara random. Nah, berdasarkan data capaian AM itu adalah asesmen nasional tahun 2022, khususnya yang terkait dengan kompetensi literasi, ini masih dijumpai sekolah dengan capaian di bawah kompetensi minimal. AKM itu asesmen kompetensi minimalnya ini masih, makanya literasi numerasi ini selalu menjadi bahasa yang selalu digaungkan. Bagaimana sih untuk memahami ini gitu. Nah, hasil AKM konsisten dengan capaian hasil pengukuran tes PISA 2018, di mana penurunan paling tajam di bidang membaca. Nih, terus yang ketiga, krisis pembelajaran ini adalah jenjang satuan pendidikan dasar yang paling terdampak dari hasil AN, asesmen nasional atau AKN, di mana total sekolah di bawah kompetensi minimal. Nah, ini masih ada 87.500-an SD. Ini masuk dalam kategori 1, dan kategori 1 itu ada 35.994, dan kategori 2 itu ada 51.542. Nah ini jadi masih banyak SD di Indonesia ini secara nasional, masih ada puluhan ribu yang nilai asesmennya khususnya untuk literasi masih di bawah, yang ketentuan minimalnya itu masih di bawah. Makanya kan selalu menjadi isu yang bagaimana meningkatkan literasi numerasi terus menerus, pelatihan lanjut. Nah, kenapa bisa begini? Nah, lanjut dulu. Nah, dari studi kualitatif menemukan belum dilakukan pemanfaatan buku secara sistematis. Karena informasi yang belum merata di sekolah. Apa kategori pemanfaatan buku? Ada buku yang belum dimanfaatkan, jadi masih banyak buku-buku yang tersimpan rapi, masih terbungkus rapi, masih tersimpan di dalam kardus dan tidak dibuka-buka sampai habis waktunya. Nah, itu ya masih tersimpan rapi dan katanya sayang nanti rusak. Nah, itu. Yang kedua adalah dimanfaatkan secara sporadis. Ya, siswa tertentu sudah memanfaatkan buku tanpa upaya khusus dari sekolah. Sporadis itu apa? Hanya kepala sekolah yang tahu, dan buku. Nah,
Jadi tidak dimanfaatkan hanya sebagian yang dimanfaatkan atau hanya sebagian yang bisa mengaksesnya, ya. Dan tidak ada tindak lanjutnya. Bagaimana ini anak hanya buku dikasih, udah buku aja, suruh baca saja, gitu. Jadi tidak ada tindak lanjutnya. Dimanfaatkan, nah ini dimanfaatkan secara sistematis. Nah ini yang mungkin sangat masih kecil. Sekolah memiliki program khusus pemanfaatan buku bacaan. Jadi ada 3, ya, ada 3, ya, yaitu pemanfaatan buku. Yang paling berbahaya yang paling ini nomor 1 ya, buku belum dimanfaatkan. Sudah ada bukunya banyak, disimpan tapi belum dimanfaatkan. Ini penyebabnya, ya. Oke, next. Ini lumayan. Nah, coba deh, jangan terus lihat ini jangan dibaca. Ya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mencermati pertanyaan berikut ya. Tepat atau tidak tepat? Nomor 1, literasi tidak hanya baca tulis. Benar atau tepat atau tidak tepat? Tepat. Oke. Next one. Kenapa? Ya, kita bahas lanjut. Next one. Oke. Tepat, betul. Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistik. Kemampuan membaca seorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan kecakapan literasi. Jadi tidak hanya membaca, menulis. Setelah suruh membaca, nyari menulis, bukan. Tapi bagaimana anak ini setelah membaca memahami isinya dan dapat menganalisis, bahkan bisa merefleksikan atau bahkan bisa mengkritisi isi buku bacaan tersebut. Makanya tidak hanya baca dan tulis. Next, pertanyaan berikutnya. Teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks buku tulis saja. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Coba. Iya, betul. Tepat. Bagaimana pembahasannya? Bahwasanya saat ini belajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal, yaitu penggunaan lebih dari satu modal, tidak hanya buku. Mungkin bisa kita masukkan suaranya, ya, terus gambarnya dan lain sebagainya. Oke, next. Ya. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja, ya, tepat atau tidak tepat? Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Nah ini yang sering kita gunakan ya. Udah nak, bawa buku apa saja yang kalian ada, ambil buku apa saja yang ada. Ayo. Ya, tepat atau tidak tepat? Tepat. Gimana? Ayo. Jawabannya adalah tidak tepat. Kenapa bisa seperti itu? Nah, pemilihan buku yang ramah nah, jadi kadang anak-anak apalagi kan di usianya berbeda-beda, ya, bukan apa saja buku, yang penting buku bacaan, tapi harus ada ramah cerna sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Jadi nanti ada kategorinya. Untuk usia sekian itu kategori A. Buku itu kita nanti bisa berikan kategori ini untuk pemula, ya, terus sedang sampai yang sudah mahir. Jangan semuanya asal tentang kita kasih dia punya bawa buku, tapi tidak tahu bahwa si anak ini kemampuannya masih pemula loh, meskipun dia kelas 6 tapi kemampuan masih pemula. Jangan dikasih ya. Ya mahir tetap dikasih ya. Tadi
muat gitu loh. Makanya tidak semua buku menggunakan buku apa saja, tapi harus ada pilah dan pilih sesuai dengan buku yang ramah cerah yang bisa dipahami si anak. Percuma kalau dia hanya baca buku tapi tidak tahu isinya. Gitu. Lanjut. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Tepat atau tidak tepat? Oke, betul. Ya, tidak tepat. Ya, memahami isi bacaan terkait dengan makna kata yang dimaksud ujar kata, yaitu kelancaran membaca terkait dengan pemahaman akan bentuk arah dan bunyi huruf. Oleh sebab itu peserta didik perlu membangun pemahamannya akan makna kata dan ujaran sambil terus melatih pelajaran membaca. Bahkan ada yang ini anak dia asal membaca saja tapi tidak tahu ini nadanya tanda tanya, seru atau apa kan cuma dibaca, ya kan? Tapi tidak tahu oh ini intonasinya bertanya, ya kan? Ini intonasinya perintah. Jadi nadanya datar terus. Betul nggak? Nah, ya, lanjut. Nah, yang kelima, kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tepat atau tidak? Tidak. Tidak. Oke. Iya, tidak tepat ya. Oke. Tidak perlu dibahas, sudah paham ya bahwasanya semua mata pelajaran ya adalah ya membaca, ada teksnya, matematika ada pembacanya ya. Ya lanjut. Nah, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Ya, lanjut. Ya, pembahasannya. Nah, asesmen kemampuan membaca perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kesulitan membaca siswa. Informasi tentang kebutuhan siswa dibutuhkan guru untuk menentukan jenis pendampingan yang perlu dilakukan agar efektif dan tepat sasaran. Mungkin kita menemukan ada siswa kita ini sampai kelas 5 sampai kelas 6 kok masih kesulitan membaca, apa yang menjadi penyebabnya? Kelas 1 mungkin laporannya baru kenal huruf ABC. Pas kelas 2 oh udah mengenal suku kata. Kelas 3 baru mengenal kalimat. Kelas 4 jadi ini harus ada progresnya gitu. Jadi harus tahu nih latar belakang anak ada apa nih dengan anak ini kok berbeda dengan yang lainnya. Jadi perlu ada namanya asesmen. Ya lanjut Bu. Guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Jadi guru tidak usah kasih contoh. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Kalau tidak. Ya. Nah ini terutama Bu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemarin yang jadi pembahasan adalah guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini harus memberikan contoh. Kita membaca intonasinya bagaimana, saat ada tanda tanya bagaimana, saat ini tanda seru bagaimana, bahkan sampai dengan ekspresinya. Kalau orang kaget, wow, itu juga harus diberikan apa? Ekspresinya, ya, ekspresinya. Jadi harus diberikan contoh, gitu. Jadi perlu memodelkan. 8. Pembelajaran membaca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf, kayak ba, gitu ya. Tepat atau tidak tepat? Tepat. Betul. Ya, oke lanjut. Ya, jadi ada harus pemahaman menggabungkan studi harus mampu membaca untuk pemahaman atau membangun makna. Buku itu apa? Gitu kan? Oh iya, oh ini buku gitu. Ya, seperti itu.
Ya lanjut. Tadi kasih waktu sama bulan tadi ya gunanya katanya 30 menit 3 hari jadi 30 menit saat ini 10 menit. Nah ini Bu ya, mungkin banyak dari kita ya tentang literasi. Masyarakat awal menganggap bahwasanya literasi hanya mencakup kegiatan membaca fasih dan menulis rangkaian huruf dan kata semata. Literasi juga sering dirancungkan dengan pengetahuan terkait berbagai konten atau pengetahuan lintas disiplin sehingga mengalihkan pendidik dari tugas mereka yang esensial, yaitu menguatkan literasi dalam proses pembelajaran. Nah, lalu bagaimana literasi yang sesungguhnya itu? Nah, literasi adalah serangkaian kompetensi untuk berpikir tentang teks dan menghubungkan teks dengan diri teks lain dan dunia yang lebih luas. Jadi literasi dan numerasi ini jadi satu. Numerasi itu selain dia memahami kalimat, kalau dia tidak memahami, kadang-kadang anak kita kesulitan soal-soal yang cerita gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena untuk memahami ceritanya dia belum paham. Kalau dia tidak paham memahami ceritanya, bagaimana dia mau menjawab pertanyaan? Ya. Gurunya juga perlu kompetensi. Nah, kompetensi ini diperoleh dari serangkaian kegiatan yang meningkatkan kemampuan berpikir serta didik tentang teks dengan pendampingan guru. Nah, guru perlu memiliki kompetensi literasi. Mungkin kalau kata Pak Ustadz gini, ya literasi ya Pak Ustadz ya, imam apa peci hitam dari imam tidak sah. Ya. Sama peci putih juga kan? Peci putih jadi imam tidak sah. Kemarin saya diprotes sama Bu Nani, kok bisa gitu? Peci hitam di depan ini menjadi imam, ya nggak sah. Ya iya. Kalau orang Iya, yang sah itu kalau orang kan literasi Bu ya, betul ya? Iya. Contoh kayak gini. Ada ikan koi di dalam kolam, 10 ikan koi di dalam kolam, tenggelam 5, sisa berapa? Ada 10 ikan koi di dalam kolam, tenggelam 5, sisa berapa? Ikan kan nggak mungkin tenggelam. Ikan semuanya betul, semua ikan pasti tenggelam. Sisa-sisanya. Nah itu termasuk apa? Bentuk literasi pemahamannya. Guru harus menguatkan kecakapan literasi melalui proses pembelajaran, asesmen dan lingkungan belajar yang kaya literasi. Saya pernah kenalan begini. Mungkin anak hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Anak menerimanya apa? Senin, seminggu libur. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Anak memahaminya seminggu. Anak nggak pakai kemar. Iya, karena tidak ada. Kan bisa jadi salah persepsi ya. Nah kayak seperti itu. Saya makan kucing di bawah meja. Tergantung jedanya ya. Nah, saya makan kucing di bawah kucing di bawah meja. Cek di bawah meja. Nah itu. Bukan Hari tahu. Nah, Harimau mau. oke, ya itu adalah pemahaman tentang literasi. Next Bu. Nah, literasi peserta didik dalam memahami, menggunakan, evaluasi, merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Ini pengertian literasi. Jadi pada intinya
orang bisa numerasi, ya, memahami numerasi ini kalau dia sudah paham literasi. Makanya kan keluhan kita apa? Kalau ada soal matematika yang soal cerita, betul ya? Berarti apa yang jadi literasinya ya kurang. Next. Oke. Nah, pada kesempatan ini untuk pembelajaran literasi itu tidak hanya anak suruh baca dan menulis atau tadi ya hanya kasih buku, tapi kita bisa menggunakan teks multimodal. Contohnya gini Bu, kadang kan ada anak-anak kita kasih lagu nih, lagu baru, ya kan? Anak kan belum hafal, tapi dia melihat apa? Teksnya. Itu juga termasuk teks literasi multimodal. Nah, seperti itu. Oke, siswa membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi lanjut. Nah, jadi bisa berupa banyak sekali. Contoh film. Teks multimodal itu bisa berupa iklan, buku, email, ini majalah, dinding, apa namanya, sumber-sumber bacaan yang kita tempel-tempelkan, ya, di lorong-lorong mungkin kita masih kurang ya. Kita hanya terfokus apa? Pojok baca. Betul ya, ada pojok baca, hanya ada pojok baca di dalam kelas, hanya terfokus di kelas-kelas, tapi kita lupa di lingkungan yang sering anak lalui, yang anak sering lewati. Kira-kira di mana? Yang sering tangga, betul. Tangga kadang masih polos gitu ya Bu ya. Ini sih refleksi kalau kata Pak Suryadi sambil refleksi. Oh, tangganya masih sempit, masih polos gitu. Ya. Nah, ini evaluasi ya Bu ya. Mungkin nanti kita coba bersama-sama ya. Bagaimana supaya ada di lorong-lorong itu ada. Jadi anak ketika mau kamar mandi itu ya ada tangga, ada di mana-mana ada gitu. Bahkan kalau perlu itu di apa namanya, lapangan. Kalau mandi bisa ya? Mandi termasuk bisa. Di lapangan itu juga perlu ada kayak apa namanya, tentang literasi apa gitu kan. Mungkin kayak di lapangan kita buatkan banner atau apa gitu yang stand tentang kegiatan apa, contohnya tentang akhlak apa. Jadi anak melihat. Nah ini yang mungkin nanti ke depannya coba kita terapkan di semua tempat ada bacaan anak yang dapat mengedukasi gitu ya. Nah ini juga bisa dimanfaatkan training tag. Kan artinya training tag bukan hanya menulis selamat datang, tapi bisa itu. Nah ini beritanya apa? Ya bisa ya Bu ya. Nah itu. Nah jadi teks multimodal ini kita bukan mendahului kami kegiatan lagi ya. Bukan sih, nah MC-nya ya. Kemarin multimodal. Belum, nanti tanggal 10 kan aja ya udah dibahas sedikit. Nah teks multimodal ini adalah teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual, ya, lisan, linguistik, gestur dan spasial. Jadi sudah komplit, ya, sudah komplit. Lanjut. Ya, kedua ini masuk dari kedua, iya dari kedua. Nah, teks multimodal, jadi ada warnanya, ya, visualnya, ada auralnya, ya, spasial, linguistik, gestur, semuanya lengkap. Langsung dipraktekkan secara langsung. Nah, ini yang mungkin kalau dibilang ini kelas yang sudah disebut kelas multimedia, bisa diterapkan seperti ini. Kadang kan kita Pak saya mau pakai dulu sama video fokusnya ganti ya. Nah
nih. Tapi paling tidak sekali-kali ya Bu ya. Kayak kemarin Bu Tri Luciana dia kenal saya, alhamdulillah. Yalah itu mah kalau nggak PPG enggak. Saya berharap sering-sering. Jujur ya. Oke, tapi kalau Kan ada biaya. itu menginspirasi saya. Saya gini, Pak, kok Bapak belum kayak begini Pak? Berarti provokasi buat saya. Kamu udah ngomongin. Iya. Oh, muridnya Berarti ngomong gitu. muridnya ini, berarti ini yang diinginkan anak seperti ini. Gitu, nyanyi. Alhamdulillah. Oh, karena saya kan baru masuk di kelas. Oh, ini yang ingin anak itu seperti ini. Gitu. Jadi kita mau mendengarkan suara mereka. Ya lanjut Bu. Ya. Ngos-ngosan Pak. Nah, teks multimodal ini adalah merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan akses atau guru bisa menggunakan YouTube, TikTok. Biasanya anak itu lebih cepat apa dari TikTok nih. Paling cepat itu. Paling cepat. Nah, kamu tahu ini ya? Oh itu yang ini Pak ya, yang itu jangan ya dia. Wah langsung rame. Oh banyak, paling cepet itu. Kenapa ya? Tontonan ini? Iya. Sampai gurunya kadang harus jangan kalah gitu kan, betul nggak? Kita harus Pak. Kalau gurunya ini apa ya? Kamu ngomong apa sih Pak? Gitu. Ini apa? You can sleep. Ah. Sleep. Tahu dong. You can sleep tuh. Iya. Bahasa Inggrisnya. Aku bisa tidur. You can sleep Pak. Ada ibunya. Aduh, itu benar-benar apa ya? Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita yang dijebak oleh mereka. Benar nggak? Kayak tadi kata Pak Rizky. Nah, you can sleep artinya apa gitu ya? Aku bisa tidur. Bisa Ya tidur semua ya. Ya masalah gitu ya. Betul ya, makanya teks multimodal ini berpengaruh besar untuk ini gitu loh. Nah, lanjut. Tidak usah semuanya Bu. Oke. Nah, seperti gambar-gambar seperti ada simbol-simbol kayak rambu lalu lintas di sekolah kita harusnya kan ada ya. Nah itu pun mungkin kita ini apa gitu berhenti, ini jalan satu arah kayak gitu kan kita harus menerapkan ya, itu nanti akan seperti itu pun menjadi teks multimodal. Bahkan ada yang bentuknya seperti pamflet atau poster ini sudah biasa ya Bu ya. Ini teks multimodal ya, peta itu kalau bisa teks multimodal. Nah kalau Bapak Ibu mau explore, coba ini bisa dimanfaat di kelas, nanti bisa di print. Ibu pakai HP-nya, coba Bapak Ibu langsung di scan pakai Google Lens. Ya nanti anak-anak, wah di kelas itu kadang kan kelas 6 terutama ya yang pada bawa HP. Nah ini bagaimana caranya supaya anak ini? Ayo coba kita cari nih apa? Kan penasaran anak-anak. Masih Bu gitu. Coba tes. Foto dulu gimana? Di Google Lens ya? Google Lens. Maju deh. Ada soal-soal. Gurunya Google Lens yang bagaimana? Aku itu. Yang gini, yang mana? Dia apa? Siapa di mana? Dari jauh juga bisa. Dari jauh bisa. Diapain? Ada cerita anak. Salah satu rasa di foto aja. Nanti ucapkan. Nah, Itu sama semua. beda. Beda. Silakan jadikan. Ada si Budi, ada si B. Ada yang lagu, ada yang cerita, macam-macam. Beda-beda Ibu. Ya. Yang I, coba yang I. Iya. Itu kalau nggak salah kemarin kelas 6 ya, pelajaran kelas 6 dia untuk mengeksplor ruang angkasa kalau nggak salah gitu. Nah,
ini termasuk teks multi modal. Ada ibu yang tetangga itu yang dikik. Ibu apa? Nah, Oh iya. jadi ibu bisa merasakan, ibu mau apa sih? Ibu mau kita THR, taunya gitu ya, kan ya? Di kelas tempel-tempel gini. Ini bu minta THR ibu, gitu. Apa ibu jualan? Nah ternyata itu adalah bahan bacaan ya. Nah, disesuaikan ada yang bola, yang I atau yang babu? J. Yang kita ini planet. Ya planet kan? Ya tentang planet bu ya. Jadi bisa untuk seolah dia berada di sedang menjadi astronot seperti itu, menjelajah luar angkasa. Coba ibu itu, ayo bu, buka katla tuh. Ada yang A, ada yang B, apa isinya? Yang A musik. Musik. Yang J. Ingat saya yang I. Kenapa? Karena waktu pelatihan saya yang dikasih I. Jadi ingat tentang petualangan astronot di luar angkasa. I. Tes dulu. Yang apa ya? Yang dia pengen J saja. Buku itu. Iya. Jadi kayak kita sedang terbang ya bu ya. Jadi astronot lihat tuh kita sedang ada di planet ini. Iya, perbandingan bumi dengan planet-planet yang lainnya. Jadi bisa melihat secara langsung. Dapat pak? Jadi, Nah ini dapat nih. Konses. ya, Oh langsung. langsung. Iya, langsung. Oke lanjut ya. Oke lanjut. Kayak Mendikbud saya. Ya, nah ini lagu-lagu daerah, buku teks, non teks, animasi, video budaya. Nah ini bisa kita tampilkan di mana? Di kelas anak-anak kelas 6 tuh terutama. Dia tuh ya. Fokus taruh di atas. Katanya kelas 6 punya ruang media sendiri. Oh gitu. Ya. Berdoa aja. Ini bagian Iya, artinya ini bisa digunakan nanti di print, tempel anak kan seru nih, penasaran. Guru bawa apa sih, gitu ya? Ayo baca hari ini kamu baca ini. Tidak hanya main HP, tapi ada manfaatnya. Nah setelah ini jangan hanya setelah melihat harus diberikan apa? Koma, nama, apa yang kamu pahami dari ini suruh menceritakan. Jadi itulah yang disebut dengan literasi. Oke. Boleh di-share, di foto, di-share ke anak-anak di apa namanya, di download sama pakai HP orang tuanya atau ke orang tuanya dulu ke anaknya gitu bisa. Oke, next book. Ini contoh teks motif. Nah ini adalah buku-buku dengan teks. Oke lanjut. Tidak terlalu ini. Nah sebenarnya bu ada lanjut. Nah, memilih teks multimodal tidak ada anak. Nah ini ya kata James Patterson ya, tidak ada anak yang tidak suka membaca. Yang ada adalah anak yang suka membaca dan anak yang membaca buku yang sama. Sehingga dia karena buku yang dibaca apa tadi tidak ramah cerna, pusing saya baca gitu. Udah bingung duluan karena apa tadi langsung diberikan jenjang yang lebih sulit. Tapi kalau kita mulai jenjangkan dari sekarang, oh ini anak kelas 1 pakai buku ini loh, kelas 2 ini buku, nah itu harus dipilah-pilah lanjut. Nanti ada pembahasannya. Nah ini ya memilih buku sebagai teks multimedia ya, ada prinsip satu yaitu alur cerita yang menarik dan relevan dengan siswa, terutama yang menarik sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Kira-kira bukunya ini
cocok enggak gitu loh, yang ada di Indonesia, yang cocok ada di daerah kita gitu. Terus tokoh yang dapat dikenali oleh siswa, cerita menjadi hidup untuk siswa melalui alur cerita dan gambar yang menarik, membawa kesenangan untuk siswa, melibatkan dan menginspirasi siswa. Saya ini udah berapa hari ya, seminggu berdui saya pinjam ruang perpustakaannya. Kalau setelah sholat zuhur saya masukkan ke ruang perpustakaan, saya kasih apa ya, tugas, saya ceritakan dulu, dan terceritakan dulu, akhirnya berapa menit, 15 menit, 10 menit saya ceritakan tersambung. Besoknya ditanya, Pak kemarin ceritain ini Pak, seru Pak gitu. Besok gak langsung saya ini, anak banyak seru, cerita lagi dong. Sampai hari ini lagi ada, Pak kok gak masuk lagi, ceritanya seru kemarin. Hari ini bapak ngisi acara, kamu masuk sama Bu Yuni. Jadi anak penasaran, awalnya dibuat penasaran ya. Ini juga baru saya kemarin pelajari seperti itu, dan bisa diterapkan di kelas 1, 2 ini yang ibu. Jadi 15 menit sebelum belajar, ibu bawa buku, ya kan? Buku cerita yang sekiranya menarik, literasi. Halo anak-anak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu bawa apa nih? Bawa apa Bu ya? Ibu mau cerita nih, gitu kan? Terus ayo judulnya apa? Anak sudah mulai. Judulnya Danau Toba. Ada huruf vokalnya apa saja? Udah bisa kan buat pertanyaan, ya kan? Judulnya Danau Toba. Kira-kira ceritanya gimana? Oh ceritanya begini Bu, kamu sudah tahu ya. Nah, jadi ada yang sudah tahu, ada yang belum. Akhirnya kan, anak ini untuk anak kelas 1, 2, dan 3 itu biasanya seperti itu. Dan jangan lupa dimulai dari apa biasanya, judul, pengarangnya, mau nggak ya, kamu nama kamu tulis di sini, ya Tuhan Sina ini menginspirasi sekali. Mau nggak nama kamu tulis di sini? Nah itu sudah menggugah ya semangat anak. Penerbitnya gimana? Nanti ada tahapan-tahapan untuk bercerita. Ini sebenarnya harus praktek Bu, ya. Nanti kalau waktu 15 menit tidak cukup, Ibu tadi buat gini, mau tahu kelanjutannya, penasaran ya? Besok kita lanjutkan lagi. Itu kayak Ibu Fransina Dewi kalau cerita, bikin orang penasaran. Ya Bu ya. Bu besok cerita lagi, akhirnya anak apa? Senang mendengarkan cerita. Besoknya lagi Bu, jangan kita terus yang bercerita. Kemarin kan Ibu sudah bercerita. Nah sekarang kalian juga bisa diterapkan seperti itu. Jadi memberikan model yang terlebih dahulu, baru nanti anaknya punya contoh. Ya lanjut. Ini saya bersyukur banget kemarin ikut pelatihan. Saya didorong tahu ini karya orang ikut pelatihan. Terima kasih Bu. Akhirnya saya tahu kok ini ya literasi manfaat banget gitu loh. Makanya karena sangat bermanfaat buat saya tidak ingin cepat sampai di saya sendiri. Saya ingin bagikan ke Bapak Ibu semua. Gitu. Pengalaman yang saya dapat, saya terapkan. Oh iya ya benar ya, ternyata begini. Dampak anak luar biasa. Gitu. Anak saya udah istirahat. Aku kasih tugas. Kasih tugas. Terima kasih Bu. Saya Bu Yuni sini. Iya, tadi Bu lagi. Nah, ini Bapak Ibu menemukan buku bacaan yang tepat. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan dalam menyusun buku. Kalau menyusun buku biasanya gimana? Jejer hanya kelihatan apa? Pinggirnya, apalagi tumpuk. Salah gambar, harusnya begini ya. Nah, jadi kurang menarik aja. Anak itu nyarinya mau nyari apa? Iya. Tapi kalau kita susun seperti ini pada gambar yang ini, ya, atau mungkin sudah dipisah-pisahkan. Ini harapan saya. Anak sudah lihat sampulnya saja sudah menarik. Anak akan terlihat setiap kali lihat apa sih ini gambarnya.
Say. apa sih ini? Jadi penasaran melihat isinya karena dia sudah melihat covernya. Kata orang jangan lihat covernya, lihat dalamnya gitu ya. Tapi kalau anak beda, yang pertama adalah covernya. Ada beli ciki, ya, yang penting bungkusnya gede, kasih angin semuanya. Atau isinya sedikit. Nah itu, makanya yang sebenarnya apa? Covernya. Nah, itu covernya yang harus kita lihat. Nah, nanti coba kita buat seperti ini. Buku-bukunya susunannya covernya yang terlihat karena kita adalah di SD. Beda kalau nanti sudah SMP, SMA atau kuliah, bolehlah seperti itu karena mereka sudah tidak butuh covernya lagi. Yang penting isinya. Kalau anak kecil biasanya apa? Pintar soalnya. Yang dilihat ya bungkusnya dulu, covernya dulu, gambarnya dulu itu. Makanya dibuat semenarik mungkin. Oke, lanjut. Nah, diberikan kerajaan-kerajaan ya, di kelompok-kelompokan ya. Nah, lanjut ini ada lanjut ini ini yang buku. Nah ini jenjangan buku. Jadi ada kategori A, B1, B2, B3 sampai C. Bikin sih ya. Nah, iya. Jadi kalau anak ini kategorinya dia baru mengenal huruf atau menggunakan apa masih pemula, buku ini kira-kira kategori apa ya? Oh ini A, ini B. Jadi setiap buku yang dia punya itu berikan apa? Kode sesuai dengan ini. Ya, ada maksimal atau maksimal kalimat halaman. Kalau dia satu halaman baru 3 kalimat, maksimalnya 5, itu maksudnya A. Kalau dia sudah semakin banyak, ya ini kategori B. Semakin banyak C, ya B, sampai D sampai C. Jadi ini anak baru bisa baca, yang langsung dikasih C. Memilah buku kategori ini anak baru bisa baca nih, baru ini kita kasih yang A dulu. Oh ini dia udah mulai bisa nih, kasih ya B1, kemudian mulai ini C. Jangan tiba-tiba anak masuk ini yang baca kategori apa? C. Akhirnya apa? Dia membaca tapi tidak memahami lagi. Jadi kira-kira ini cocoknya di kategori apa ya kelas 1? Meskipun contohnya ceritanya menarik gitu kan, tapi kalau paragrafnya sudah banyak-banyak ya udah akhirnya apa anak tadi yang terjadi adalah kebosanan dan bahkan dia baca hanya sekedar memenuhi tugas paksaan. Jadi tidak apa ya tadi Banyakin gambar. kita tanya saja nggak tahu. Nggak minta. Nah itu ya. Kalau saya udah coba kemarin itu satu minggu saja satu buku kita cerita, anak aja sudah senang gitu dengan satu buku. Apalagi kalau ini kan kalau di kelas 15 menit masih Bu ya 15 menit baca, tapi bacanya tanpa bahasa ternyata itu salah gitu. Di kelas nih Pak, ada yang ngawasin nggak yang sekarang? Iya, makanya karena itu salah Pak, itu salah gitu loh, ternyata itu salah gitu. Jadi harus benar-benar diawasi. Jangan ini sekarang itu gak ada literasi anak. Tinggal aja. Ternyata enggak. Jadi kita kemarin itu sekeliling gitu loh. Ini bukan apa. Kita lihat tuh. Kadang-kadang kalau guru kita ya, udah tahu dia di belakangnya, udah tahu kan ada rangkumannya ya. Kasih pengalaman ini. Gitu kan, bener ya? Setelah anak membaca selesai, udah. Coba ini, kok ibu udah tahu ya? Biasanya gitu ya. Kok ibu sudah tahu gitu. Ya kan? Dan mau jawab padahal ibu kan nggak baca semuanya gitu kan. Anak kan belum tahu, ya kan? Belum bisa jawab gitu loh. Berarti anak ini membacanya hanya sekedar membaca, hanya membaca.
Sudah masuk literasi belum? Kalau hanya sekedar bisa membaca, sudah termasuk literasi belum? Belum ya. Karena kan kita buat kesimpulannya bagaimana harus Yes, paham. Nah, ini ya. Oke, next Bu. Tinggal berapa menit? Nah, ini kalau 5 jari kita siswa mengambil buku sesuai jejaknya tadi, meminta mereka membuka dan baca kalimat pada halaman 2 atau 3, hitung kata ya. Yang tadi kira-kira berapa kata nih? Itu untuk jenjang tadi. Ada mudah, enam, sulit ya. Nanti baru direkomendasikan kira-kira. Kalau tadi kan A1 apa? Ada A B1 gitu ya, B2, nah C. Kalau ini kita kira-kira apa nih? Yang mana? Gitu ya. Jadi ada penjenjangan D. Makanya kalau yang terutama kelas 1 bukunya kira-kira cocok kayak yang kelas 1. Ada di kelas 6 kemarin kata bolas dari waktu itu. Ini kelas 6 banget punya buku dongeng yang buku kelas 1 betul. Emang adanya begitu. Bolas marah-marah. Giliran ngambil buku lagi, bawanya ensiklopedia. Kamu musik lagi bolas tadi. Asal. Iya, asal ngambil. Bener ya Mbak ya. Si kancil. Nyarinya si kancil. Kalau ibu nggak boleh bawa cerita dongeng. Kamu sih. Itulah ceritanya ya dalam ada cerita. Lanjut Bu. Nah ini lembar pemetaan buku teks pelajaran. Jadi dalam buku itu kita buat pemetaannya, judul bukunya apa, penulis dan ilustratornya, penerbit, tema, genre, tokoh, ya, dan lain sebagainya. Nah, isi bukunya apa. Nah ini pun bisa untuk apa ke anak ya, biasanya kita buat pertanyaan seperti ini. Dulu Pak Yanto di pelajaran bahasa Indonesia yang sebelum tema ini ada pelajaran begini, tapi pas di tematik ini malah nggak ada. Ada, iya. Kumer ada. Laporan buku. Nah, kalau yang ini Di Kumer ada di Kumer. ada itu ya. Kumer ada Kumer. Kumer kelas 4 ada. Emang nggak ada. Ya, ada lagi ada lagi di kelas Saya 4. waktu itu sering ngajarin ini yang dulu ya. Oke, lanjut Bu. Kita beli buku. Kata Bu nanti pokoknya 3 hari buat 30 menit. Nah ini pendalaman bahan teks multimodal ya. Ya, yang masih sama. Ini model, ini sebenarnya materi terakhir strategi pembelajaran memanfaatkan literasi kelas rendah. Yang tadi ini harusnya dipraktekkan Bu. Yang ini contoh gini, coba klik ukir itu bisa. Ini dia masih di itu Cibubur. Ukur. Besok berarti enggak? Yang ukur siapa itu ya? Nah, anak pada nanya. Coba bisa nggak? Ibu besok gimana sih? Kalau contohnya dia mau buka web sendiri. Jadi bagaimana? Bisa. Yang peka diundur ya? Ini yang nyambung berarti Pak. Ada. Harus ditanya Di grup itu ya, komite. Ada yang kata-kata Enggak, belum ada yang laporan. Ininya saya udah klik keluarin dulu. Mungkin lanjut dulu ya. Oh, iya kemarin itu dibikin link sendiri Pak. Nah, dibikin sendiri. Nanti saya kirim yang hasil kemarin saya pelatihan tuh ya, semuanya ada, buku sakunya juga ada tentang literasi dan numerasi. Dan kemarin juga dikuatkan lagi yang saya share ya di grup ya, guru kelas 1, kelas 2 yang mau ikut Zoom pembelajaran ya. Kalau yang kemarin mengisi daftar hadir, sertifikatnya sudah ada dari BPMP. Lanjut. Ini nanti jawab aja ya. Ya, ya. Oke. Ini menurut Bapak Ibu apa yang dirasakan? Selamat literasi. Lanjut dulu. Itu
Ini harusnya baca nyaring. Nah ini Bu, kalau anak kita ajarkan membaca nyaring ya. Jadi ada yang perlu kita terapkan kepada anak. Ada 3 step, 3 tahapan sebelum membaca, pada saat membaca, setelah membaca. Sebelum membaca itu apa? Membaca judul, penulis, dan ilustrator. Makanya kan ini judulnya apa? Itu tadi. Siapa penerbitnya, siapa pengarangnya, bisa kita bacakan. Menyampaikan tujuan pembelajaran secara eksplisit, menyampaikan target tingkah yang akan digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran, mendeskripsikan sampul buku, mempresentasi isi buku dari sampul. Kira-kira apa nih? Nanti ceritanya gimana? Jadi sebelum mulai ya, sebelum mulai sudah ada prediksi di sini apa? Nah nanti dalam membaca berhenti pada bagian tertentu lalu diskusikan hal yang penting. Kalau ibu pas membaca kira-kira menemukan hal yang penting itu diskusikan, ya kan? Kata-kata baru atau menemukan di situ tidak ada penjelasannya, akhirnya ibu memberikan penjelasan yang lain. Terus ya membimbing dan menjelaskan, bercontoh, berpikir, nyari. Ya ini melakukan asesmen formatif dengan tanya jawab. Nah, biasanya sambil jalan aja ditanya, tadi siapa tokohnya? Karena kan anak baru 3 lembar udah lupa ya. Iya kan? Tadi tokoh utamanya siapa? Mana ya? Gitu. Mana ya? Jadi dalam perjalanan kita bisa menanyakan, ya, membuat pertanyaan. Biasanya, oh iya, tadi dari mana? Nah, kalau baru datang. Dalam satu buku yang sama yang dibaca anak semua kalau begini, apa berbeda-beda? Mungkin dalam biasanya ada apa namanya semacam kayak teks membaca nyari satu tema lah gitu ya, tentang apa gitu. Nah ini sebelum kayak apa namanya kayak kemarin itu yang saya itu contohnya yang sudah saya lakukan yang ini yang non pelajaran dulu ya, itu tentang Danau Toba yang saya pakai. Nah itu pertama gitu, kira-kira kenapa ini sih siapa istrinya marah pada si Toba, kan anak berpikir lagi ke belakang apa yang terjadi kalau seandainya Toba mengingkari janjinya. Oh Pak, ditinggalin sama istrinya Pak. Banyak ya muncul sebuah pertanyaan dari anak. Kita bisa memberikan pertanyaan di tengah pembelajaran. Terus setelah membaca, nah ini menyimpulkan isi buku. Biasanya kalau buku sudah ada, kalau dalam satu buku itu apa namanya kesimpulan terakhir ya. Biasanya ada di halaman terakhir kesimpulannya apa, hikmah yang dipetik apa. Itu ada pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari apa. Nah itu yang perlu dilakukan asesmen atau mau membuat LKPD boleh menghubungkan dengan pengalaman diri. Siapa yang pernah punya pengalaman seperti ini, ya kan? Siapa yang pernah durhaka sama siapa yang pernah marah sampai gitu. Biasanya kita kait-kaitkan dengan dirinya. Mau diulang lagi enggak? Kalau mau diulang lagi nanti ini loh coba cerita ini takut ibu gitu ya. Terus menyimpulkan kosakata baru yang didapat dari proses membaca. Kadang anak-anak itu ada kata-kata baru yang baru didengar. Bu, antisipasi itu apa sih? Bukan antisipasi, antisipasi. Coba lagi, antisipasi. Ekspresi. Gitu ya. Antisipasi. Malah saya Eksekusi. Antisipasi. Bukan antisipasi, tapi antisipasi. Coba ulang lagi. Antisipasi.
antisipasi. Pas sudah cepat antisipasi gitu. Nah ini kan kata-kata baru karena jarang diucapkan. Nah, anak akhirnya apa? Sulit kayak kita sendiri juga sama ya. Ya, sering keseleo kan? Karena apa? Jarang diucapkan, apalagi kalau baru dengar itu. Lanjut next. Lewat menarik, maaf ya. Lanjut, ini masih Digi. Ini harus praktek ini. Lanjut. Prakteknya begitu kan. Nah, kesimpulannya bahwasanya teks multimodal adalah teks yang bahan bacaan penggabungan lebih dari satu modal: visual, tulis, suara, gestur, teks. Ya, jadi aktif ya, dan ini digabungkan jadi satu. Paling gampang biasanya YouTube ya. YouTube langsung sekaligus ada apa subtitlenya ya, kalau itu ya, subtitle ya, gitu kan ya. Betul. Atau memilih teks multimodal di suatu dokumenten perlu mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan dan minat siswa yang beragam. Ada yang kita paksa kalau nggak seperti ini ya nggak seperti ini. Ada anak yang suka otomotif, kecil di situ. Ada yang suka buku tanaman dikasih, kalau Pak Ustadz ya tanaman dikasih buku masak ya nggak mau. Ya, kalau yang ibu-ibu sebenarnya masak kan, pasti kalau dikasih buku masak, waduh pengen coba dikasih buku otomatis. Tapi lebih senang dikasih duitnya dulu. GoFood langsung. GoFood. Scroll dulu GoFood. Bukan anti literasi itu. Anti literasi. Aku kalau dikasih masak nggak senang. Jadi GoFood. Kalau anak perempuan rata-rata ya sebenarnya masak, begitu kan ya? Yang laki-laki otomotif, bener nggak? Enggak juga memang. Main. Artinya apa? Sesuai dengan minat. Ini saya kemarin cerita sama Bu Dewi ya. Bu Dewi, saya waktu SD mau nggak sering baca buku sama sekali, tapi pas udah kuliah yang namanya baca novel seminggu itu bisa 3 novel dibaca. Gitu. Oh berarti model awalnya nggak suka gitu. Kita nggak bisa masak, tapi ketika dia menemukan komunitasnya, nah itu ya ternyata lingkungan tuh ya, lingkungan yang mau mengaruhi. Umur juga bisa Pak. Ya? Umur juga bisa Pak. Kadang kita udah tua, ciri-ciri orang udah tua kan suka baca berita. Kadang kalau sore nunggu masuk kadang baca berita. Gitu. Nah itulah apa ya, kita tidak boleh memaksakan, jadi harus sesuai dengan bakat dan minatnya. Pilih teks multimodal sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa. Pengenalan berbagai teks multimodal akan membiasakan siswa untuk mengenali karakteristik informasi yang beragam sehingga mereka terbiasa untuk menanggapi informasi tersebut dengan kritis. Kamu sukanya apa? Kalau ini kan biasanya kita nanya besok bawa buku ya, gitu ya. Nah kadang juga dipilih-pilih ya, yang senang kamu buku apa, gitu ya. Kalau seandainya tidak ada temanya, kecuali ada temanya, buku apa. Nah itu pun kalau dipilih di perpustakaan perlu setelah memilih dilihat kamu kalau tahu ini jangan harus dipaksakan, tadi ensiklopedia di bawah semuanya selain apa isinya gitu ya kan, ya itu perlu kita next terakhir. Baik. Mungkin itu ya Bapak Ibu semuanya 3 hari jadi 30, tapi insya Allah 30 menit. Nah, Terus goyang-goyang. apa namanya, mudah-mudahan bisa menjadi Belum 70 menit. belum 70 menit ya. Ngapa? 30. 5 lagu. Ya mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bikin album. bagi kita semuanya tentang apa sih itu 10 menit kita ngajar
2 JP. Full. Nggak boleh diedit. Memahami informasi dia tidak. Ya, 2 kali 35. Paham dan Ini 70 2 JP. tidak dia sadar membaca dan membaca Ini kurang 10 menit, pengen kurang lagi. Saya cukupkan. Ada tanya jawab? Ya, Silahkan. kita ini ya. Kalau bisa saya jawab, saya bisa capek. Ya Pak Ustaz, ini yang susah-susah Pak Ustaz. Anteng banget ya, Mbak. Pak, jangan lupa Pak. Ya. Dulu tuh saya. Iya. Mudah-mudahan supaya apa namanya? Kalau nanya bisa nggak dapat snack. Oke, silakan. Nggak ada. Assalamualaikum. Gampang juga nggak ada. Nggak ada snack. Emang nggak ada snack. Ini bagian dari refleksi dan pengamatan saja. Pertama, saya merasa berterima kasih begitu saya di SD SMP ya. 2 bulan berikutnya saya dipanggil oleh KPPD untuk mengikuti workshop 4 hari di Kerawang. Sebelumnya kan Pak Yanto. Nah, artinya apa? Begini ibu yang dirahmati Allah SWT yang saya sangat cintai. Woi, amin. Masya Allah. Dicintai. 3 hari loh, gitu kan? 3 hari dengan semangat apa? Semangat untuk mencerahkan. Artinya apa? Kalau di sini kita dengan teman enak, di sana satu hal sosialisasi dengan teman itu baru kita. Kemudian apa? Sosialisasi dengan pembicara. Kemudian sosialisasi dengan lingkungan tempat. Ilmu belum kita dapatkan. Nah di sini maksud saya nih, ketika suatu saat besok saya yang isi ya, saya mohon dengan sangat karena mahal apa? Saya itu 1 hari dapat istilahnya jatuhnya itu adalah 1 orang itu sekitar 1,5 di hotel itu 4 hari kali saja. Itu untuk apa? Untuk saya transformasi dari KPPD BBGP ke saya, dan saya punya tanggung jawab. Kalian juga sama sebenarnya itu. Jadi ketika tadi materi yang disampaikan ini sangat luar biasa, artinya mahal ilmu ini. Ketika dia menjelaskan tentang literasi dengan numerasi, kalau Islam itu kuncinya di kata-kata ikro. Selesai itu semuanya itu, memang itu tujuannya. Artinya apa? Saya mohon banget nih, nanti suatu saat ibu-ibu akan kenal semua juga. Ya akan kenal semua, akan kepanggil kecuali memang yang sudah maaf yang udah mau pensiun gitu kan ya. Umpamanya. Jadi semangat, maksudnya apa? Ini transformasi ini sangat luar biasa. Nah, berkaitan dengan itu, semoga mobil Jati Asih 4 ini semuanya sepaham nih apa yang disampaikan oleh Pak Yanto. Jadi nanti keluar apa ya kemarin? Artinya apa? Memang harus ada LKPD-nya buat kita. Jadi kita menerima informasi, menerima ilmu, kemudian kita praktekkan, baru dapat itu. Kalau enggak cuma udah lewat masuk kiri atau belum masuk udah balik lagi. Iya benar. Masuk ke balik lagi benar. Enggak bu, ini belum masuk bu. Bentar dulu yang masuk lagi. Nah itu kan, jadi saya sangat senang ya, sangat luar biasa. Artinya apa? Kalau memang kita harus ini kita paham, ya kita berbagi lagi. Yang selama ini memang ilmu itu satu, anak itu ketika sudah bisa membaca dan sudah berhitung itu doang, sampai dia nanti berkehidupan ya, cuman di bawah ada nilai-nilainya, nilai-nilai kejujuran gitu kan, nilai-nilai menghargai orang lain, itu sangat penting. Jadi kalau guru yang baik ya, bukan hanya guru penggerak nih, kan memang sekarang itu lagi hebatnya guru penggerak, yang tidak penggerak pun pasti guru penggerak. Lah iya kan? Dalam hal apa? Transformasi bu, transformasi nilai baik menjadi lebih baik lagi. Kalau yang sudah baik dipertahankan agar tetap baik. Jadi inti daripada kita mempelajari literasi dan numerasi yang sudah disampaikan Pak Yanto adalah bagaimana kita memilah-milah anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Tadi saya katakan juga di depan bahwasanya kadang-kadang ketika kita menjelaskan pengennya pintas Pak ya, matematika luar biasa bahasa Pak.
kondisi bahwasanya belum fasenya itu anak itu Dari pusat. sudah dari pusat ya. Jadi kita bisa ini bisa paham oh begini ya ternyata yang namanya literasi itu. Yang jelas apa dia bertanggung jawab apa yang dia dapat, yang dia baca, kemudian dia pahami. Kita tes dah besok ulangannya, jangan yang susah-susah. Ternyata bisa. Kalau belum diberikan udah kita Jadi tanya alasannya enggak. Jadi makanya ada Bu, kalau di media sosial makanya ada jejak digital. Kalau kita kan ada tuh. Hari ini saya memberikan materi ini. Saya punya jejak digitalnya. Saya pakai Quizizz. Ya. Tanggal sekian materinya umpamanya tentang wujud benda cair. Itu saya jelaskan ada materinya ya, ada presentasinya. Kemudian nanti saya buat pertanyaan dalam bentuk kuis dan itu bukti yang tidak bisa lagi istilahnya dihapus. Jadi ada ya kaitannya. Terima kasih nih Pak Yarko. Jadi para guru-guru nanti yang begitu belajar keluar mendapatkan ilmu di sini kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya semuanya tercerahkan. Saya tercerahkan dengan Pak Yarko, akhirnya saya juga pengen luar biasa Nobel ini harus dihidupkan. Ya, terima kasih kepada Pak Yarko dan semuanya teman-teman guru SD Jati Asri 4 yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, akhirnya nggak jadi nanya, kasih tahu dong. Aku kelihatan saya. Pertanyaan susah tapi ternyata alhamdulillah. Itu luar biasa. Ya, ya mungkin ada lagi itu memberikan pesan-pesan dari Pak Suryadi ya, atau mau bertanya kita diskusi kecil-kecilan lah. Ya, Ya. saya. Pak Yanto. Ayo dong keringetan lagi. Enggak, ini mah di kelas ya. Gimana tuh cara memotivasi atau membangkitkan minat belajar, minat literasi siswa untuk membaca. Selama ini saya di kelas itu belum bisa membangkitkan anak untuk dengan kesadaran sendiri membaca buku. Padahal di pojok baca saya udah saya tata, terus saya tunjukin tuh gambarnya gitu di pojok baca saya itu. Terus saya juga bilang anak-anak kalau ada waktu kamu mendingan nih, ini kan buku bagus nih, coba kamu baca-baca buku ini, jangan maksudnya bercanda terus atau apa gitu. Tapi kayaknya saya perhatikan belum ada yang minat tumbuh dengan sendirinya gitu. Sadar, oh iya ini buku mau saya baca. Kita belum disuruh gurunya. Nah ini kesulitan saya. Yang baru bisa saya terapkan, anak sudah mulai mau baca ambil sendiri itu ambil juz amma doang Pak pagi-pagi ya. Karena juz amma saya tumpukin itu di depan, pasti anak-anak udah pas habis berdoa langsung ambil juz amma. Nah, cuma untuk mungkin itu karena disuruh atau pembiasaan gitu ya. Nah, gimana nih caranya untuk kita bisa membiasakan anak juga untuk membaca buku-buku yang udah saya pelajari Pak, tapi mereka kayaknya belum minat. Nah, strategi apa nih yang harus kita lakukan? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin gini Bu Lasari, tadi di awal bahwasanya kan tadinya kita biasanya setelah anak hanya kita suruh baca tanpa ada pengawasan pertama. Makanya kalau kita suruh baca berarti harus ada kita. Ini pertama biasanya, karena baru menumbuhkan rasa senang membaca. Awalnya agak berat ya, kita awasi anak kita sendiri, anak-anak kita sendiri aja belajar di rumah kalau nggak diawasi kabur-kaburan tuh ya, itu bisa kita ada ini ya, apalagi murid-murid kan artinya. Makanya kan yang pertama adalah ada bentuk pengawasan. Nah, dari bentuk pengawasan ini nanti lama-lama anak
akan tumbuh dia. Memang dari sekian persen, tapi adalah dari mereka yang akan menjadi terbiasa. Terus yang berikutnya adalah dengan minat baca. Mungkin bisa jadi buku yang ada itu tidak sesuai dengan kebutuhan dia. Kamu senangnya baca apa? Gitu loh. Kalau tidak, ya kayak tadi saya bilang, anak saya tidak suka membaca, tapi kenapa bisa 1 minggu bisa membaca? Ternyata dia sukanya itu minta buku judulnya ini, minta judulnya ini. Jadi nanti coba gitu kan. Ini kan baru kita cobanya ya. Coba anak, kalau memang kamu tuh tidak beda, coba ketik ke mamanya buku apa yang ingin kamu baca gitu. Tapi tidak hanya sekedar membaca. Tadi setelah membaca kita berikan pertanyaan supaya anak memahami apa yang dia baca. Ada yang disebut dengan evaluasi atau assessment gitu loh. Jadi anak kamu baca apa saja, ditanya. Kamu tadi misi setiap anak gitu kan, kalau nggak ditanya kan, nanti nggak ditanya sama jelas tadi. Kamu tadi baca buku apa? Judulnya apa? Siapa pengarang? Itu pertanyaan yang paling mudah ya. Judul sama pengarang. Udah tahu. Nah, yuk baca. Judulnya apa itu? Pengarangnya siapa? Terus apa yang kamu dapat? Atau ini kata-kata apa yang sangat menginspirasi kamu? Ya kan? Kita biasanya kan ada dalam satu kata atau kata-kata apa yang kamu ingat. Adanya evaluasi sehingga anak tadi tidak hanya sekedar melakukan ritual. Kalau juz amma tadi anak senang ya, memang itu kebutuhannya tadi bisa saja diarahkan jangan hanya membaca tapi artinya. Nah gitu kan ini buku bacaan ya ini sesuai dengan yang dia inginkan gitu loh. Oh ternyata lebih bermanfaat ini gitu. Nah selebihnya pengalaman kamu jangan cuma di sini saja gitu. Jadi kita memberikan himbauan, arahan gitu. Terus aja sih Bu, mungkin yang bisa jawab, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Ya baik, ini sih saya sedikit berbagi pengalaman ya di 어느 날 그대와 함께한 시간들 햇살 속에 반짝이는 그대의 미소 눈을 감아도 떠오르는 그 순간 우리의 발자국은 영원히 남아 달콤한 추억